Wow, selamat datang Mas Aldean atau yang Halo, dikenal halo. Evos Lach atau sekarang Dean Kate ya. Beuh, Dean Kate. Halo, halo, Sehat, Kongstar, Pak sehat Pulung, apa Mas? kabar? Sehat, sehat, alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. baik. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya kayak kita tahu kalau Evos Lach atau Mas Dean itu udah bersama Evos sejak didirikannya Evos yaitu tahun 2016 ya sampai Iya, dengan iya. detik ini. Berarti perjalanan Evos tahu banget dan apalagi kayak sekarang kita lihat dari VT-nya juga Mas Dean itu deket banget sama divisi Mobile Legends-nya nih. Apalagi Hmm. kayak sebenarnya kayak Mas Dean di EVOS Legends sampai sejauh ini, sampai selama ini, gimana nih Mas Dean? Ya, sampai sejauh ini ya seneng banget pasti ya, soalnya kan dari awal banget, memang dari awalnya banget masuk itu kayak season 1, malah dari sebelum season 1 itu ada Lord ya, Lord Squad kan. Sampai sekarang itu ya progresnya gede banget lah, season 1 sampai season 8 dari banyaknya player yang datang dan pergi, dan sampai Yap. sekarang ya panjang banget lah, bisa dibilang keren-keren. Tapi sebenarnya Mas Dean mungkin apa sih Mas Dean kalau yang kita boleh tahu apa sih yang akan dicari gitu oleh EVOS Ya. di tahun 2021 ini? Mungkin ya kita lihat yang dekat-dekat dulu nih. 2021 kepengen apa sih sebenarnya EVOS? Pengennya sih pasti ya, tahun 2021 itu pengennya kita jadiin tahun ini kayak tahun 2019 lagi mungkin ya. Jadi tahunnya EVOS ya, semoga juga season 8 ini kita bisa juara dan juga mewakilkan di M3 ya. Dan juga ya pasti target, kayaknya hampir semua tim harusnya target untuk season ini sama, untuk juara M3 malah harusnya ya. Itu target yang sangat spesial sih, harusnya buat kita. Udah menang M1 mau ke M3 juga. Tapi kan kita ngeliat Iya. kayak di tahun lalu kayak season 6 EVOS gagal sebagai finalis, jadi gagal untuk mewakili juga. Lalu apa sih Mas Dean kayak sebenarnya penasaran untuk M3 ini apa yang dipersiapkan? Siapa yang dipersiapkan? Apakah 10 pemain yang banyak banget ini atau udah ada nama-nama khusus nih untuk M3? Kalau misalnya sampai masuk kan. Sebenarnya sih ya pasti ya, kita juga kan pasti belajar dari season-season sebelumnya seperti apa. Yap. Kenapa juga mungkin sekarang kan line up juga banyak ya, 5-10, cuman Ya. mungkin banyak pertanyaan juga dari netizen bahwa kok yang mainnya mungkin itu aja, atau misalkan seperti apa sih sistemasi pemilihan playersnya. Ya itu pasti ada sistemasinya, setiap minggu itu ada bagiannya masing-masing, dan ya bisa dibilang aku juga nggak bisa ngomong banyak sih, cuman yang bisa dibilang yang main di minggu tersebut adalah yang berhasil lolos trial lah bisa dibilang ya, untuk main untuk minggu tersebut. Dan juga mungkin ada beberapa ada patokan minggu berapa yang memang udah dikunci line up-nya akan bermain seperti itu seterusnya, bisa dibilang, atau sampai playoff lah bisa dibilang seperti itu. Ya, untuk melihat line up yang sekarang juga ya bisa dilihat kayak line up-nya udah cukup solid. Kita juga cuman sih walaupun belum kayak misalkan win streak atau apapun, cuman ya kita pelan-pelan membangun chemistry lagi. Luminaire juga balik kan, ya kita lihat aja yang Yap. terbaik seperti apa untuk line up kita sekarang. Masih dicari Pak Pulung. Kayak begitu, baik. Tapi Mas, tadi Mas bilang kan untuk beberapa week atau itu udah di lock gitu. Ini di lock nih maksudnya untuk ngelawan tim tertentu atau gimana nih Mas? Nah, Mas, untuk ngelawan tim tertentu pokoknya yang main elo gitu. Boleh lagi. Sebenarnya sih ya setiap minggu pasti dilihat lagi lah. Kan kita juga nggak tahu kayak misalkan tiba-tiba ada player yang nggak perform di minggu tersebut. Ya. Atau misalkan seperti apa. Ya pasti itu udah ada decision-nya dari staff-staff kita sih, dari Zeus, dari Mas Ade kan, dari staff-staff juga yang memang berkecimpung di tim tersebut. Ya pasti kayak gitu sih. Jadi aku juga nggak bisa bilang kayak A, B, C, D gitu loh. Pasti kan kita juga playersnya ada banyak lah bisa dibilang. Baik. Emang sih banyak faktor Pak Pulung. Tapi sebelum Iya, kita anaknya ngelanjutin banyak. ngobrol-ngobrol, iya sama Mas Dean yang lagi mode diplomatis ini ya, kita bakal melihat sesuatu bersama nih teman-teman. Mode Yuk diplomatis. Capcus, kita lihat bersama-sama, ini dia. Dalam selang waktu 2 minggu, Alter Ego dan EVOS Legends akan kembali bertemu. Pada pertemuan mereka yang lalu, kutukan Sang Macan hanya jadi angin lalu karena Alter Ego justru dapat menjinakkan Sang Macan dengan skor meyakinkan 15-1. Namun, dalam 2 minggu ini, perkembangan kedua tim tidak lagi diprediksi. EVOS Legends kini kembali memainkan Luminaire yang di debutnya berhasil membawa EVOS Legends memenangkan pertandingan melawan Aura Fire. Di lain sisi, Alter Ego memulai leg kedua dengan formasi lama yang bersemi kembali, yakni duet Udil dan Leo Murphy.
Dengan masuknya Luminaire, line up EVOS Legends semakin bervariasi. Pertama, kita bisa melihat kombinasi Rek, Versix, dan Wan di mid lane. Lalu ada Rek, Versix, dan Luminaire. Bahkan bukan tidak mungkin, trio strong akan mengisi mid lane di season ini, yakni Rek, Luminaire, dan Wan. Soal fleksibel dan formasi, line up Alter Ego juga masih misteri untuk pertandingan ini. Apakah duet Ahmad Rasi yang merupakan line up kemenangan akan kembali, atau kini giliran Udil dan Leo Murphy yang dapat giliran untuk menumbangkan sang juara bertahan, atau bisa juga ada kombinasi duet baru yang dipersiapkan. Selain formasi, duel dua bocah ajaib antara Nino dan Versix juga tidak bisa kita lewatkan. Kedua Master Benedetta ini sudah bisa memperlihatkan tajinya. Jika kedua bocah ini direspek, bisa jadi bencana yang mendatangkan kekalahan. Pertandingan ini akan menjadi pertarungan yang terlalu bagus untuk dilewatkan. EVOS Legends butuh kemenangan agar upper bracket bisa diamankan. Di lain sisi, Alter Ego juga masih punya kebanggaan. Jadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di MPL Indonesia Season 8. Lalu, seperti apa pertarungan mereka akan berjalan? Mari kita diskusikan hanya di MPL Quickie. We own this. Wow, memang Waduh. player atau nantinya roster line up untuk bermain selalu menjadi pertanyaan ya dari Yap. EVOS Legend. Dan ada trio strong sebenarnya yang ya digadang-gadang bakal main nggak sih? Main nggak nih habis ini lawan Alter Ego, Mas Dean? Untuk lawan Alter Ego sih, ya lihat aja nanti. Cuman sih harusnya kalau trio strong mungkin ada chance untuk main. Cuman kan pasti ya jawaban diplomatis ya pasti ya. Apa tuh namanya ya, pasti kembali lagi itu keputusan coach sih. Cuman kalau misalkan pada kan banyak fans juga yang nunggu kalau banyak yang nanya gitu kayak trio strong akan main nggak ya, itu tergantung dari performance jujur aja, karena juga kita kan bisa dibilang kita nggak bisa afford untuk kalah lagi, bisa dibilang kan, jadi harus all in banget. Dan juga pasti kalau misalkan memang bisa dibilang kan kalau main trio strong itu Wan balik jungler berarti ya kalau misalkan Wan ada kesempatannya, Wan akan main jungler. Cuman yang bisa aku bilang sekarang sih Wan balik main jungle sih, fokus main jungler lagi. Wow. Gitu. Ada clue-nya nih Bude. Berarti ganti-gantian sama Versix atau Versix dipindahin? Mungkin ganti-gantian. Ya lihat aja lah ke depannya. Bisa dibilang ganti-gantian mungkin. Mungkin. Semua balik lagi keputusan dari coach lah. Bude. Wah, tapi aku mau ini nanya nih Bude 10 ya. player kenapa belum kenapa? Ini kan tadi kita ngebahas trio strong nih Bude. Main balik jungler. Cuman satu pertanyaan aku Mas Dean nih. Emang trio strong masih strong Mas? Trio strong masih strong. Masih lah, bisa dibilang juga kan walaupun di enggak juga, walaupun udah 4 season kayaknya ya dari World Line Up ya pasti masih strong lah, harusnya masuk line up para 40. Waduh. Ini susah Masih, banget masih. mancing. Susah banget mancingnya nih Bude. Masih Ini diplomatis aja nih. lagi mode formal. Mode diplomat, bukan yang kayak kita lihat di story Mas Dean ya. Betul. Beda mode. Beda mode. Cuma sebenarnya kalau EVOS Legend namanya kan besar banget, mantan juara dunia, banyak yang bilang kayak ya nanti ahli sejarah apalah segala macam. Itu kan fans-fansnya tuh besar banget. Banyak nggak sih pressure dari mungkin fans yang bikin keputusan dari line up atau keputusan apa gitu mempengaruhi nggak sih suara dari fans itu? Sebenarnya sih ya pasti di enggak juga ada lah ya 5% sampai 10% lah bisa dibilang ya, pasti kan kita juga memperhatikan fans, toh juga EVOS juga nggak segede gini bukan karena karena fans juga kan, kita juga pasti lihat lah fans juga maunya seperti apa atau misalnya seperti apa, cuman kan itu mungkin ada pengaruh sedikit, cuman bukan kayak jadi making decision bahwa dia kata-kata fans itu adalah input atau misalkan decision terakhir yang akan diputuskan oleh EVOS Legends main seperti apa gitu sih. Mungkin dari Mas Dean ngelihat sesuatu dari fans, kacamata fans kayak gitu kali ya. Ada yang mungkin nggak terlihat sama Mas Dean atau dari tim nggak terlihat, tapi dari kacamata fans terlihat ya dibaca atau mungkin diresapi juga, cuma nggak mempengaruhi 100% dari keputusan itu. Tapi Mas Dean sama Pak Pulung, kita bakal ngebahas tentang EXP laner nih. EVOS memiliki salah satu EXP laner yang terkuat, jadi kita langsung aja kita bahas bersama-sama. Inilah dia. Dari yang kita tahu, Max anti-mage udah nggak perlu diragukan lagi. Dari dia makro-mikronya sangat-sangat kita bilang di atas rata-rata para pemain. Lalu kita ngeliat highest average damage taken dia tuh gede banget, walaupun dia EXP laner tapi dia memakan damage lebih besar daripada tank-tank
yang dimilikinya gitu. Dan top assist-nya dia gede banget, tapi ya nomor 32 dibandingin sama Pai itu sangat jauh. Jadi terlihat kayak ada perbedaan gameplay antara Pai dan juga Anti-Mage. Pai itu aktif banget dengan 206 assist, tapi dari damage second-nya terlihat kecil. Ini kalau Mas Dean ngelihat Anti-Mage, permainannya dari season ke season, mungkin udah kayak beberapa season ini, tentu Mas Dean bisa ngelihat dong, bisa menilai juga. Betul. Jadi pertanyaannya apa? Udah ngelihat permainan Anti-Mage gimana, Mas Dean? Oh, ngelihat permainan Anti-Mage sih, aku juga ngelihat Anti-Mage itu dari season-season awal ya, dari season 3, season 4 sampai season sekarang join ke EVOS tuh ya pasti setiap season malah dia lebih condong ke ganti-ganti playstyle-nya lah. Sekarang juga cuman sih menurut aku Anti-Mage itu adalah salah satu player yang bisa mempertahankan performance-nya itu, jadi dia kayak selalu main di level stabil yang kayak jarang main jelek atau mungkin jarang main yang bisa blunder atau seperti apapun. Menurut aku Anti-Mage adalah one of the best EXP laner sih menurut aku untuk sekarang ya. Dia kayak punya standarnya sendiri lah ya, nggak mungkin standarnya itu anjlok gitu kalau untuk permainan Betul. dari Max. Tapi susah nggak sih Mas Dean ngurusin Max yang katanya tuh meledak-ledak kan zaman dulu? Iya. Ya sulit sih, cuman kan setiap player juga pasti ada karakteristiknya sendiri, ada pros and cons-nya lah. Cuman kan Max katanya terkenal meledak-ledaknya atau sedikit toxic. Ya bisa dibilang di EVOS juga kan banyak player-player senior lah ya yang mungkin bisa intinya sih lebih ke chemistry sih. Kalau misalkan bukan penanganan ya, penanganan kayak bahasanya ini banget, cuman kayak kalau misalkan kita udah dekat atau misalkan apa ya bisa di-handle lah. Toh juga kalau misalkan objektifnya sama, tujuannya sama, dia pun nggak aneh-aneh sih. Oh, wow. Dan terus berkembang ya anaknya dari EVOS juga kayaknya udah benar-benar chemistry-nya berasa banget. Dan sebentar lagi nih EVOS bakal berhadapan lagi sama Alter Ego. Di leg yang pertama EVOS bisa dibilang tumbang oleh Alter Ego, gagal untuk memecahkan win streak Alter Ego. Sekarang bisa mecahin win streak Alter Ego nggak nih Mas Dean? Mudah-mudahan bisa lah ya. Siapa sih sekarang kayak semua tim kayak mau ngalahin Alter Ego sih. Alter Ego kayaknya udah terlalu lama win streak kayaknya. Cuman ya mudah-mudahan hasil yang terbaik. Toh balik lagi juga ya, itu apa namanya, balik lagi players yang decide, players yang menentukan performanya gimana. Mudah-mudahan. Tapi kalau aku ngelihat performa EVOS yang sekarang ya, mudah-mudahan hoki juga, mudah-mudahan hoki. Coba ada pesan apa nggak Mas Dean untuk pemain EVOS yang akan beradu lawan Alter Ego sekarang? Ayolah menangin. Kalahin win streak-nya. Ayolah menangin, kalahin win streak-nya Alter Ego. Gitu. Ini ada gitu profile aja. Victor Wow. yang berubah lagi nggak nih kira-kira? Kalau ada yang editin ganti lagi dah. Wow, tapi Mas Dean Kalau tadi ada banget yang udah bergabung di MPL Quickie. Boleh nggak closing statement dulu nih Mas Dean, ada yang mau disampaikan nggak buat tim EVOS Legend ataupun para EVOS Roar atau EVOS fans yang ada di luar sana? Ya paling buat EVOS Fam, thank you banget yang udah dukung kita selama ini. Mudah-mudahan season ini kita mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa mewakili Indonesia di M3 dan mungkin bisa insya Allah menangin juga M3 lah. Itu target kita untuk tahun ini. Thank you banget EVOS Fam. Wow. Thank you juga Mas Dean, thank you EVOS Fam semuanya. EVOS Fam ini lagi mengumpulkan api semangat untuk match terakhir kita di hari ini. Jadi stay healthy Mas Dean dan jangan lupa untuk dukung EVOS terus nih di kolom komentar yang positif-positif.